Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas dan akan mempraktikkan pengujian validitas dengan pendekatan RAS model. Nah, kali ini data yang akan saya gunakan itu adalah data dikotomi. Jadi, RAS model itu bisa menguji validitas untuk data dikotomi maupun data politomi. Nah, di dalam pendekatan RAS itu berasumsi bahwa validitas itu tidak hanya dibuktikan dengan satu bukti saja. Dalam RAS itu seperti itu. Jadi untuk menguji bahwa suatu instrumen atau suatu item itu valid, ya itu tidak hanya dengan satu bukti, tetapi perlu beberapa bukti sehingga kita bisa mengatakan bahwa validitas instrumen atau item itu memang betul-betul valid, ya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diumpamakan juga dengan misalnya di dalam bidang kriminal, ya, bidang kriminalitas. Kita tahu bahwa seseorang itu bisa diseret ke pengadilan kalau kalau dikenai oleh atau dikenai oleh dua bukti, misalnya sekurang-kurangnya dua bukti. Jadi kalau misalnya seorang pelaku kejahatan telah ditemukan bahwa ada dua bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukan kejahatan, nah baru dia bisa diseret ke pengadilan, diajukan ke pengadilan. Tapi kalau misalnya belum memiliki dua bukti tersebut, maka dia tidak bisa diajukan ke pengadilan. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Perumpamannya seperti itu, seperti misalnya pelaku kejahatan yang ingin diseret ke pengadilan, itu kan perlu sekurang-kurangnya dua bukti. Nah, begitu pula dengan validitas. Validitas tidak bisa dibuktikan hanya dengan satu bukti. Kita perlu membuktikan itu dengan beberapa bukti, sehingga kita betul-betul yakin bahwa instrumen atau item yang kita punya itu benar-benar valid seperti itu. Nah, di dalam pendekatan RAS model itu ada beberapa cara atau beberapa analisa yang bisa kita lakukan untuk menguji validitas suatu instrumen atau suatu item. Nah, di sini yang saya akan praktikkan itu ada 3. Pertama itu fit atau tidaknya item. Nah, fit atau tidaknya item ini itu untuk melihat apakah item itu benar-benar item yang memang betul-betul menguji variabel atau menguji person yang betul-betul normal menguji. Nah, item yang tidak fit itu dikatakan sebagai item yang tidak fit itu dikarenakan item itu menyebabkan miskonsepsi pada diri orang yang mengerjakan item tersebut. Nah, makanya item itu dikatakan sebagai item yang tidak fit karena dia menyebabkan miskonsepsi ketika seseorang mengerjakan item tersebut. Nah, lalu yang berikut unidimensi. Nah, unidimensi ini itu berkaitan dengan apakah suatu variabel itu memang betul-betul hanya menguji satu dimensi saja, atau benar-benar misalnya begini, misalnya variabel motivasi. Nah, tentu saja item-item di dalamnya itu harus mengukur mengenai motivasi, tidak boleh mengukur tentang hal yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan unidimensi. Dia hanya mengukur satu aspek saja. Jadi kalau misalnya variabel itu motivasi, maka item-item di dalamnya harus mengukur tentang motivasi, tidak bisa mengukur tentang hal yang lain. Nah, unidimensi ini dalam RAS model itu memang diperuntukkan untuk itu, ya, untuk melihat apakah ada item yang sebenarnya tidak mengukur variabel yang ingin diukur gitu, variabel yang ingin diukur gitu. Nah, di dalam RAS itu kita bisa mendeteksi apakah ada item yang sebenarnya tidak mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, kalau ada item yang seperti itu, maka item itu bisa dikatakan tidak valid dan bisa dibuang. Nah, lalu apa itu independensi lokal? Nah, independensi lokal ini itu berarti bahwa item-item itu, semua item itu berdiri sendiri, tidak terikat satu sama yang lain. Jadi item-item itu harus bisa berdiri sendiri, tidak terikat satu sama lain. Nah, keterikatan atau ketidakterikatan itu
atau ya ketidakterikatan itu bisa ditunjukkan misalnya ketika seseorang mengerjakan misalnya soal nomor 1 misalnya. Nah, ketika dia mengerjakan soal nomor 1, nah soal nomor 1 ini tidak bisa menjadi acuan dia untuk menjawab soal nomor 2. Karena kalau misalnya soal nomor 1 ini menjadi acuan dia untuk mengerjakan soal nomor 2, maka soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu bisa dikatakan tidak memiliki independensi. Mereka saling terkait karena ketika peserta itu mengerjakan soal nomor 1, soal nomor 1 ini menjadi acuan untuk dia mengerjakan soal nomor 2. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu maka soal-soal itu tidak independensi lagi karena mereka saling terkait. Nah, sehingga dalam rush model itu penting sekali untuk melihat independensi lokal dari item-item. Mereka harus berdiri sendiri item-item tersebut. Lalu yang berikut adalah bias item. Nah, bias item ini itu ingin menunjukkan bahwa item itu tidak boleh atau item itu harus bebas dari bias. Misalnya bias itu dalam hal bias dalam hal gender misalnya. Jadi item itu harus terbebas dari bias-bias, misalnya bias gender atau bias-bias yang lain. Nah, hal ini bisa terlihat misalnya dari rush model ini bisa dilihat misalnya ada item yang ternyata lebih mudah untuk dikerjakan oleh kategori tertentu dibandingkan dengan kategori yang lain. Misalnya lebih mudah dikerjakan oleh mereka yang gender laki-laki dibandingkan gender perempuan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti bahwa item itu terdeteksi sebagai item yang bias karena dia lebih mudah dikerjakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, item itu mestinya netral ya, tidak mudah untuk satu kategori, tapi dia mestinya netral seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu penjelasannya untuk uji validitas dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kita akan praktekkan ke beberapa hal ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai mempraktekkan bagaimana melakukan analisa item fit, lalu dimensi, independensi lokal item, dan juga bias item. Pertama-tama kita harus memiliki data dulu. Oke. Oke, di sini saya sudah memiliki data. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita akan melakukan pengujian validitas untuk data dikotomi. Nah, di sini saya sudah memiliki data siswa itu mengerjakan soal pilihan ganda untuk mata pelajaran ini. Ya, saya punya soalnya juga nih. Jadi untuk mata pelajaran ini, mata pelajaran ekonomi akuntansi. Jadi untuk mata pelajaran ekonomi akuntansi itu terdiri dari terdiri dari 40 soal pilihan ganda ini. Terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Lalu datanya sudah seperti ini, teman-teman. Datanya seperti ini dikerjakan oleh 60 siswa ya. Dan ini sudah ada data gendernya. Data gendernya 60 siswa, lalu 40 soal. Lalu teman-teman bisa lihat di sini itu ada siswa itu yang tidak mengerjakan beberapa soal. Misalnya ini, misalnya siswa dengan kode 42 itu kan tidak mengerjakan soal nomor 6 ya. Artinya ini ada data yang missing gitu, ada data yang hilang. Nah, di dalam rush model data yang hilang atau data yang tidak ada seperti ini itu tidak menjadi masalah karena dalam rush model itu rush model bisa menganalisa untuk data yang hilang seperti ini, data missing seperti ini tuh bagi rush model tidak menjadi persoalan.
dia tetap dapat diolah, tetap dapat dianalisa seperti itu. Oke, jadi kita punya data seperti ini. Lalu kemudian ini data ini sudah saya masukkan ke ke WinStep. Iya, sudah saya masukkan ke WinStep. Dan jadinya seperti ini teman-teman. Ini filenya. Saya buka filenya. Ini sudah. Ini datanya seperti ini. Lalu data ini saya masukkan ke WinStep. Nah, oke, sudah. Oke, nah sekarang pertama-tama kita akan mulai melakukan analisa untuk item feed-nya, ya. Item feed-nya. Nah, nanti kita akan melihat ada berapa item yang tidak fit dan berapa item yang fit. Nah, untuk melakukan itu kita buka output table, kita pilih yang ini. Item fit order ini. Nah, di sini saya buka. Nah, kita akan lihat tabel yang ini. Tabel yang di sini. Nah, di tabel ini kita akan melihat pada outfitnya ini. Outfitnya. Lalu ada 3 kriteria, yaitu MNSG, ya, Z standar, MNSG ini mean square, Z standar ini Z STD ini Z standar, lalu point measure correlation-nya ini, point measure correlation-nya. Nah, untuk MNSG ini itu dia untuk yang fit, ya, untuk yang fit itu di antara nilainya itu di antara 0,5 sampai 1,5. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan di sini item 24 atau soal nomor 24 itu MNSG-nya tidak fit atau tidak sesuai kriteria, ya, karena dia lebih dari 1,5. Ini 1,78. Begitu pula yang item nomor 16 itu kan 1,63, lebih dari 1,5, karena kriterianya kan dari 0,5 sampai 1,5. Sedangkan dua soal ini itu mean square-nya itu lebih dari 1,5. Ini 1,78 dan 1,63. Nah, kita lihat lagi yang lain. Nah, yang lain itu semuanya masuk kriteria, ya, dari 0,5 sampai 1,5. Bahkan yang ini pun itu 0,75, artinya lebih besar dari 0,5 kan. Nah, itu kalau dia lebih kecil dari 0,5 baru dia dikatakan tidak fit, ya. Nah, ini jadi ada 2. Ini soal nomor 24 dan soal nomor 16. Nah, sekarang kita lihat pada Z standarnya. Nah, Z standar ini itu kriterianya itu dari minus 2,0 sampai 2,0. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang item 24 itu dia masuk kriteria, ya, karena 0,94 itu kan di antara minus 2,0 sampai 2,0 kan 0,94 ini. Sedangkan untuk item 16 itu tidak masuk. Itu kan Z standarnya kan 2, lebih dari 2,0. Sehingga bisa kita katakan soal nomor 16 ini tidak fit, ya, karena sudah ada 2 kriteria yang tidak fit. Nah, ditambah dengan mean correlation, ya, mean correlation itu kan di antara 0,4 sampai 0,8. Nah, sedangkan ini kan minus, maka dia tidak sesuai, gitu. Nah, artinya soal nomor 16 ini, ya, soal nomor 16 itu ini memang adalah soal yang tidak fit, karena semua kriterianya itu tidak fit, gitu, tidak masuk kriteria, gitu. Nah, ketiga kriterianya itu tidak masuk, gitu, sehingga bisa dikatakan soal 16 ini tidak fit. Nah, sebenarnya soal nomor 24 pun begitu, dia tidak fit, ya, karena mean correlation-nya ini kan, mean correlation ini kan minus juga, jadi dia itu ada 2 yang tidak fit, tidak masuk kriteria. Jadi bisa kita katakan soal nomor 24 ini juga tidak fit, ya,
Jadi soal nomor 24 dan soal nomor 16 itu tidak fit. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, sebenarnya ada ada referensi yang mengatakan kalau kita hanya menggunakan mean square pun tidak masalah. Nah, sehingga kalau misalnya kita hanya menggunakan mean square ini, maka ada dua item yang tidak fit ya, yaitu item 24 dan item 16. Ya, itu yang tidak fit itu. Nah, sedangkan Z standar ini itu kadang tergantung dengan tergantung dengan banyaknya sampel. Kalau sampel itu misalnya lebih dari 100, maka kemungkinan nilai Z standar ini akan tinggi, bisa menjadi 2, sekian. Maka lebih diutamakan itu menggunakan mean square ini. Nah, sehingga kalau kita menggunakan mean square, maka dua item ini, yaitu item 24 dan item 16, atau soal 24 dan soal 16 itu adalah soal-soal yang tidak fit gitu. Nah, saya mau mencoba untuk melihat pada right map-nya. Nah, di sini kita melihat di right map. Ini soal nomor 24 ini itu soal yang memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi gitu, di antara soal-soal yang lain. Karena dia kan ada di atas gitu. Jadi dia ini soal yang memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Nah, selain dia memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi, kita melihat bahwa posisinya dia itu di atas dari 2 standar deviasi. Nah, ini kan standar deviasi, satu standar deviasi kan ini, lalu 2 standar deviasi itu ini. Nah, sedangkan dia sudah melampaui 2 standar deviasi, sehingga bisa dikatakan soal nomor 24 ini adalah soal yang sudah outlier. Ya, soal yang sudah outlier. Nah, sehingga semakin membuktikan bahwa soal 24 ini memang soal yang tidak fit gitu, soal yang tidak fit. Nah, begitupun soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini, ya soal nomor 16 ini sebenarnya masih masuk ya, tapi mean square-nya mengungkapkan bahwa soal ini tidak fit, seperti itu. Nah, saya mau coba membuktikannya juga dengan melihat skalogram. Nah, kita lihat bahwa soal nomor 24 ini kan soal yang paling sulit ya. Ini soal nomor 24. Nah, kita lihat bahwa hampir semua siswa itu tidak bisa menjawab soal nomor 24 ya. Ya, ini sudah diurutkan ya. Ini sudah diurutkan dari person yang kemampuannya tinggi ke kemampuan yang rendah di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 24, soal yang paling sulit itu kan hampir semua tidak bisa menjawab. Tetapi kita coba ke bawah, kita lihat siswa nomor 46 itu bisa menjawab ini. Jadi ada satu siswa, itu siswa nomor 46 itu bisa menjawab. Nah, sedangkan siswa nomor 46 ini, karena posisi dia itu ada di bawah, maka siswa nomor 46 ini bisa termasuk siswa yang kemampuannya rendah. Nah, tetapi uniknya bahwa siswa dengan kemampuan rendah seperti dia bisa menjawab soal nomor 24. Yang bisa dikatakan bahwa soal nomor 24 ini kan soal yang paling sulit. Tetapi siswa nomor 46 ini yang bisa dikatakan bahwa sebagai siswa yang tingkat kemampuannya rendah, tetapi dia bisa menjawab soal nomor 24 ini. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menarik, suatu yang aneh gitu. Dia bisa menjawab ini, maka bisa dikatakan bahwa soal nomor 24 ini memang tidak fit gitu. Memang tidak fit gitu. Nah, jadi karena dia tidak fit, maka kita bisa buang gitu ya. Nah, saya akan coba membuang soal nomor 24 dengan soal nomor 16, karena soal nomor 16 juga tidak fit gitu. Tetapi sebenarnya soal nomor 14 ini, soal nomor 16 ini itu ya, soal nomor 16 semuanya tidak fit ya. Baik mean square-nya, Z standarnya, dan correlation-nya juga tidak. Maka kita akan membuang soal nomor 16 ya. Delete ya. Delete.
dan soal nomor 24. Oke, sudah. Nah, itu kalau fit ya, item fit. Jadi di item fit ini kita dapatkan soal nomor 24, soal nomor 19, dan 24. Nah, sekarang kita akan melihat unidimensi dan independensi lokalnya. Nah, untuk unidimensi itu kita lihat pada tabel, lalu pada item dimensi analitik. Nah, ini saya biasanya menggunakan yang raw score residual ya. Ini biasanya saya menggunakan yang itu, lalu klik OK. Nah, pertama-tama kita bisa melihat pada ini. Reference explained by Michel itu kita lihat ada 23,4%. Nah, yang minimal itu adalah reference explained by Michel ini minimalnya itu 20%. Sedangkan ini kan sudah lebih dari 20%, maka bisa dikatakan data kita ini ya unidimensi. Lalu kemudian nilai unexplained variance ini itu tidak boleh lebih dari 15%. Nah, kalau kita lihat di sini kan semuanya di bawah 15%, sehingga bagus ya, bagus. Lalu kita melihat pada ini unexplained variance inverse contrast itu 3 ya. Nah, 3 ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada 3 item, ada 3 butir soal itu yang sebenarnya mengukur variabel yang lain, bukan mengukur mengenai akuntansi gitu ya. Mungkin ya, karena ini kan soal akuntansi ya. Nah, ini kan soal akuntansi. Nah, bisa jadi ada 3 soal, tapi kita perlu lihat lagi. Nah, untuk melihatnya kita ke bawah. Nah, ini kita lihat pada prinsipil komponen analisisnya yang ini. Nah, kalau di prinsipil komponen analisis misalnya ada item itu yang loadingnya itu di atas dari 0,50, maka bisa dikatakan soal itu adalah soal yang berasal dari dimensi yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ada satu item yang di atas 0,5, yaitu item atau butir soal nomor 39, 0,68. Nah, kita perlu mengecek lagi di soalnya gitu ya. 39, kita lihat soal nomor 39. Nah, ini. Nah, jurnal umum, kas pendapatan, jurnal tahu dibacakan sebagai berikut. Nah, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini kan memang soal ini ada soal akuntansi ya. Jadi kita tetap simpan saja soal ini, karena soal ini memang soal yang soal yang berbicara tentang akuntansi ya. Karena kita lihat itu ada jurnal, ada sewa dibayar di muka, pendapatan jasa. Nah, jadi kita tetap skip saja. Lalu kita lihat ada, nah untuk ya mungkin sekedar informasi bahwa analisis unidimensi pada RAS model menggunakan MinStep ini dia itu sangat sensitif terhadap butir-butir soal yang unfavorable. Misalnya kalau kita buat soal-soal, bisa kalau kita buat kuesioner dan kita menggunakan skala, misalnya skala Likert yang menggunakan beberapa respon gitu, misalnya sangat setuju dan semacam itu, sangat seperti itu. Nah, itu tuh biasanya kan ada yang membuat instrumen itu dengan menyajikan item yang unfavorable dan item yang favorable. Nah, analisis unidimensi dalam RAS menggunakan MinStep ini dia sensitif sekali terhadap item-item yang unfavorable, karena kita tahu bahwa item-item yang unfavorable itu merupakan item-item yang berkebalikan dari item-item yang favorable. Saya ambil contoh misalnya begini, misalnya kita membuat kuesioner mengenai motivasi belajar. Nah, item-item yang favorable itu berarti item-item yang mendukung
mendukung atau mengungkapkan tentang motivasi gitu kan. Tapi kalau item-item yang unfavorable itu item-item yang tidak mendukung motivasi, artinya item-item yang negatif gitu, yang tidak menjelaskan tentang motivasi. Nah, misalnya begini, misalnya itu adalah instrumen motivasi belajar. Item yang unfavorable itu misalnya bunyinya seperti ini: saya kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu kan item yang unfavorable, item yang berkebalikan dari motivasi gitu kan. Nah, itu kan item yang unfavorable. Nah, di dalam analisis unidimensi ya, Rush model menggunakan min-step itu sangat sensitif ya kalau menyangkut item yang unfavorable. Nah, karena sangat sensitif, maka dia akan mengidentifikasi item-item yang unfavorable itu sebagai item-item yang sebenarnya mengukur dimensi yang berbeda, bukan mengukur variabel itu, tapi mengukur variabel yang lain sebenarnya. Nah, sehingga bisa kita katakan item-item unfavorable itu, kalau kita menggunakan Rush model, maka item-item yang unfavorable itu adalah item-item yang tidak valid gitu. Nah, jadi itu sebagai informasi saja. Nah, lalu yang berikutnya kita ke independensi lokal. Nah, independensi lokal ini kita bisa lihat pada tabel yang paling terakhir ini. Identify independent item atau independensi item ya. Nah, kita melihat pada korelasinya ini. Di sini kan sudah dikorelasikan antara beberapa item dengan item yang lain. Misalnya ini item 20 atau butir soal nomor 27 dengan butir soal nomor 39. Itu kan korelasinya adalah 0,35. Nah, item-item itu kalau memiliki independensi, maka korelasinya seharusnya tidak lebih besar dari 0,5. Ya, tidak lebih besar dari 0,5 atau di bawah 0,5 seharusnya. Kalau item-item itu lebih besar dari 0,5, maka item-item itu dikatakan bukan item-item yang independen, yang tidak terikat satu sama lain, tapi item-item yang terikat satu sama lain atau dependen. Nah, di sini kalau kita lihat, misalnya item 27, korelasi antara item 27 dan item 39 ini kan 0,35, ini kan lebih kecil dari 0,5, maka bisa dikatakan bahwa kedua item ini sebenarnya independen, tidak saling terikat gitu, independen. Kita tidak bisa mengatakan mereka sebagai item yang saling terikat karena korelasi mereka kecil gitu, di bawah 0,5. Nah, begitupun yang lain, sehingga bisa kita katakan bahwa semua item ini adalah item yang independen gitu, tidak terikat satu dengan yang lainnya. Nah, jadi unidimensi pun kita tidak menemukan ya, ada item yang di luar dari itu, ada item yang mengukur dimensi lain, dan ada item yang saling terikat satu sama yang lain. Nah, itu kan tidak ada. Jadi kita hanya baru menemukan item 16 dan 24 yang kedua item itu memang tidak fit. Nah, selanjutnya kita ke bias item. Nah, bias item ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa bias item itu untuk melihat apakah item itu teridentifikasi sebagai item yang bias terhadap kategori tertentu atau tidak. Nah, itu bisa teridentifikasi kalau misalnya item itu ternyata lebih mudah untuk dikerjakan oleh orang dengan kategori tertentu dibandingkan dengan orang dengan kategori yang lain itu. Misalnya kita menggunakan di sini misalnya kategori gender misalnya. Nah, kalau misalnya item itu atau butir soal itu ternyata lebih mudah untuk dikerjakan oleh misalnya gender laki-laki dibandingkan gender perempuan ataupun sebaliknya, maka item itu bisa dikatakan sebagai item yang bias. Item yang bagus adalah item yang netral, dia bersifat netral, dia tidak menguntungkan untuk salah satu kategori, ya seperti itu. Nah, kita akan mulai melakukan analisisnya. Kita pilih output tables, lalu kita pilih item div yang ini.
Nah, lalu kita pilih gender. Nah, kita akan melakukan analisis bias item menggunakan gender, kategori gender. Nah, di sini untuk menganalisis sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Misalnya kita bisa menggunakan diff kontrasnya, kita bisa menggunakan rastinya ini, ya, kita bisa menggunakan mental Hansel G-square. Tapi saya tidak ingin menggunakan ini karena itemnya terlalu banyak, maka saya hanya akan menggunakan probability-nya. Nah, di sini ini probability-nya ini. Nah, bisa dilihat pada tabel 30.4. Kita bisa melihat pada probability-nya ini. Nah, kalau seandainya probability-nya itu di bawah dari 0,05, maka item tersebut dikatakan item yang bias. Tapi kalau probability-nya di atas dari 0,05, maka item itu tidak terdeteksi sebagai item yang bias. Jadi saya ulangi lagi, kalau item itu probabilitasnya itu di bawah dari 0,05, maka item itu terdeteksi sebagai item yang bias. Tapi kalau item itu nilai probabilitasnya itu di atas dari 0,05, maka item itu tidak terdeteksi sebagai item yang bias. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat item 1 itu 0,2 ya, berarti tidak terdeteksi. Nah, item 2 itu probabilitasnya 0,01. Itu berarti item 2 ini terdeteksi sebagai item yang bias. Maka kita tulis item 2. Nah, item 2 sebagai item yang terdeteksi bias. Lalu kita cari lagi item 5 ya. Item 5 ini juga terdeteksi bias ya, karena nilainya di bawah dari 0,05. Jadi kita tulis item 5. Oke. Yang berikut kita cari lagi item 6 ya. Item 6 juga terdeteksi bias karena di bawah 0,05. Item 6. Oke. Selanjutnya item 8. Nah, item 8 juga item yang bias ya, di bawah 0,05 ini. Item 8. Oke. Lalu yang berikut item 10 ya. Item 10 ini 0,04. Item 10. Oke. Lalu kita cari lagi item 10 juga sudah. Kita cari lagi 0,06, 0,08 ya hanya itu ya. Jadi hanya itu teman-teman, hanya itu saja item yang biasa, yaitu item 26, 256 dan 8 dan 10. Nah, sebenarnya kita juga bisa mendeteksi ini ya, itu menggunakan grafik teman-teman ya. Di sini saya contohkan ya, kita bisa menggunakan grafik di gender display grafis. Oke. Sebentar ini. Jadi kita bisa mendeteksi ini juga menggunakan grafis teman-teman. Hanya saja karena butir soalnya terlalu banyak sehingga dia tidak bisa ini semua tidak bisa dimasukkan semua butir-butir soalnya ya ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada item 2, 5, 6, 8, 10 ya. Nah, kita lihat apakah ada di sini 2, 5, 6, 8, 10, 2, 5, 6, 8, 10, mana. Nah, misalnya item 2 ini kan, item 2 ini ini kan, ini dia. Nah, ini saya hapus saja, saya delete saja. Nah, ini kita lihat yang garis-garis hitam itu kan untuk laki-laki, garis-garis merah itu untuk perempuan. Nah, kalau kita lihat ini kan item 2 ini
Kalau yang perempuan itu di atas kan, laki-laki di bawah. Nah, laki-laki di bawah. Nah, ini memang dia ini sudah bias ya. Dia ini bias karena yang laki-laki itu nilainya itu di atas 0 gitu ya. Nilai logiknya itu rata-ratanya itu di atas 0 gitu. Bahkan 1 ya, nilainya 1. Sedangkan nilai rata-rata untuk perempuan itu dalam nilai logik itu di bawah 0 gitu. Di bawah 0. Maka betul bahwa item 2 ini bias gitu. Karena item 2 ini itu dia lebih menguntungkan laki-laki gitu. Dia lebih menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, untuk laki-laki, item yang kedua ini lebih mudah untuk dikerjakan dibanding perempuan gitu. Nah, kita lihat coba item yang kedua gitu ya. Kita lihat item yang kedua. Nah, ini item yang kedua. Kita lihat item yang kedua. Berikut ini adalah karakteristik pasar modal. Nah, ternyata bahwa butir soal ini ya, itu lebih mudah dikerjakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Karakteristik pasar uang dan pasar modal. Nah, itu lebih mudah dikerjakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, lalu kita lihat ini misalnya item berapa, item yang tidak masuk ya. Tetapi memang itu teman-teman. Item yang bias itu adalah item 2, 5, 6, 8, dan 10. Ya. 2, 5, 6, 8, dan 10. Nah, kelima item ini bisa kita buang kalau mereka adalah item bias, tapi bisa juga kita simpan dengan sedikit melakukan kita melakukan pengeditan, pengubahan terhadap mungkin pernyataannya atau apa gitu ya, bisa kita ubah. Nah, tapi di sini saya akan menghapus kelima item ini. Item 2 tadi ya, item 2, 5, 6, item 2, 5, 6, 8, dan 10. Oke, saya hapus ya, saya delete. Oke, nah saya sudah delete ya, Nah, jadi kita sudah menghasilkan item-item yang bisa kita katakan valid ya, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 item yang tidak valid itu. Oke teman-teman, saya kira seperti itu saja video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.